Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mardika dengan NIM 2009846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Almalia Agisti dengan NIM 2000907. Perkenalkan, nama saya Meriam Dinda dengan NIM 26237. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aruni Nurmazaya dengan NIM 2006323. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam perjalanan hidupnya, tentunya manusia mempertanyakan asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Ada dua aliran filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu filsafat evolusionisme dan kreasionisme dari J.D. Butler pada tahun 1968. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia, sebagaimana halnya alam semesta, ada dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya, tanpa adanya seorang pencipta. Sebaliknya, menurut filsafat kreasionisme, menyatakan bahwa asal-usul manusia dan alam semesta adalah ciptaan suatu creative cause atau personality, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ada pun beberapa argumen yang mendukung pernyataan bahwa manusia dan alam semesta ini tercipta karena adanya seorang pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Ada 4 argumen. Argumen yang pertama yaitu argumen ontologis, yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. Yang kedua, argumen kosmologis, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada mesti mempunyai sebab dan akibat dari Tuhan. Yang ketiga, argumen teleologis, yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan, dan pengatur tujuan tersebut adalah Tuhan. Dan ada argumen keempat, yaitu argumen moral, yang menyatakan bahwa manusia bermoral dan memiliki akal sehat yang diberikan oleh Tuhan. Adalah manusia sebagai kesatuan badani dan rohani. Menurut Julian de Lemaitre, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani, atau tubuh dan fisiknya saja. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Sebaliknya, menurut Pluto, esensi manusia semata-mata bersifat kejiwaan, spiritual, atau rohaniah. Memang Plato tidak mengingkari adanya aspek badan, tetapi menurutnya, jiwa lebih tinggi kedudukannya daripada badan. Jadi jiwalah yang mempengaruhi badan. Pendapat menurut René Descartes. Descartes mengukakan bahwa esensi manusia terdiri dari dua substansi, yaitu badan dan jiwa, tetapi keduanya tidak saling berhubungan. Tapi semua pandangan di atas dibantah oleh Schumacher. Menurut Schumacher, manusia adalah kesatuan dari yang bersifat badani dan rohani, yang secara prinsipal berbeda daripada benda, tumbuhan, hewan, maupun Tuhan. Dan mereka saling berhubungan. Manusia yang ketiga adalah individualitas atau personalitas. Maksudnya, manusia bukan hanya sebagai suatu anggota di dalam lingkungannya, tetapi juga bersifat individual. Karena itu, manusia adalah kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya, sehingga setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Hakikat manusia yang keempat adalah sosialitas. Maksudnya, sekalipun setiap manusia adalah individualitas atau personal, tetapi ia tidak hidup sendirian, tidak mungkin hidup sendirian, dan tidak mungkin hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan ia juga hidup dalam keterpautan dengan sesamanya atau perlu melakukan hubungan sosial. Hakikat manusia yang kelima adalah keberbudayaan. Maksudnya, manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan. Ia hidup berbudaya dan membudaya. Manusia menggunakan kebudayaan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya atau untuk mencapai berbagai tujuannya. Keenam yaitu eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Mengapa? Karena manusia memiliki hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebagai subjek otonom atau manusia memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu pilihan perbuatan yang harus dilakukannya. Adapun kebebasan untuk bertindak ini selalu berhubungan dengan nilai-nilai norma atau norma-norma moral yang dipilihnya. Karena adanya kebebasan memilih untuk berbuat, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas pilihannya tersebut. Hakikat manusia yang ketujuh yaitu keberagaman. Keberagaman merupakan salah satu karakteristik manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan keberadaan suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Seperti yang kita pahami,
Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keberagaman ini, manusia dapat merasakan hidupnya menjadi bermakna. Ia memperoleh kejelasan mengenai asal-usulnya, tata cara hidupnya, dan jelas juga kemana arah tujuan hidupnya. Yang kedelapan ada historisitas. Historisitas ini berarti bahwa keberadaan manusia pada saat ini terpaut pada masa lalunya. Maksudnya, ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia, maka ia akan mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia ini mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi ruang atau yang dimaksud dengan di sini, di sana, di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua yaitu dimensi waktu, yang artinya masa kini dan masa depan. Dan yang terakhir adalah dimensi nilai yang baik ataupun yang tidak baik sesuai dengan agama maupun budaya yang diakuinya. Dan esensi dari tujuan hidup manusia tiada lain untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan bagi dirinya sendiri. Hakikat manusia yang kesembilan yaitu interaksi ataupun komunikasi. Dalam rangka mencapai tujuannya, manusia berinteraksi. Ini dilakukan baik secara vertikal, yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan secara horizontal atau dengan alam dan sesama manusia. Bahkan, interaksi ini dilakukan dengan dirinya sendiri sebagai bentuk apresiasi ataupun introspeksi. Hakikat manusia yang selanjutnya yaitu dinamika. Dirjakara tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa sebuah dinamika. Artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu berada dalam keaktifan baik dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Dinamika ini adalah bentuk penyempurnaan diri, baik dengan hubungan sesama maupun dengan Tuhannya. Manusia adalah subjek, sebab itu ia dapat mengontrol dinamikanya sendiri. Namun, karena manusia mempunyai nafsu, maka tidak sepenuhnya selalu dapat dikuasainya. Kadang terdapat dorongan negatif yang seharusnya tidak dilakukan manusia, namun ia lakukan karena nafsu tersebut. Sehubungan itu, idealnya manusia harus sengaja menguasai dirinya agar dinamikanya betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya sendiri. Hakikat manusia yang terakhir yaitu eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Maksudnya, ia harus menjadi manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diharapkan atau dicita-citakan yang bersumber dari ajaran Tuhan dan nilai budayanya yang diakui. Seperti ia mampu mewujudkan berbagai potensi secara optimal sehingga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar dengan mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Yang B. Prinsip-prinsip antropologis keharusan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik. Setelah adanya kelahiran, manusia tidak sendirinya mampu menjadi manusia. Ada 3 prinsip yang mendasari perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan mendidik, yaitu yang pertama ada prinsip historisitas, terus yang kedua ada prinsip idealitas, kemudian yang ketiga ada prinsip posibilitas atau prinsip aktualitas. Prinsip historisitas ialah eksistensi manusia memiliki dimensi historisitas, yang artinya keberadaan manusia pada saat ini terpaut pada masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidup, di mana manusia berada di perjalanan hidup dalam perkembangan dan pengembangan dirinya. Yang kedua ada prinsip idealitas. Dalam eksistensinya, manusia mengembankan tugas untuk menjadi manusia ideal, di mana sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Oleh sebab itu, sosok manusia ideal bukanlah sosok yang belum terwujud, melainkan sosok yang harus diupayakan untuk diwujudkan. Dan yang terakhir, ada prinsip posibilitas atau prinsip aktualitas. Perkembangan manusia bersifat terbuka, di mana berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Namun setelah kelahiran, berbagai potensi tersebut mungkin terwujud, mungkin kurang terwujud, atau mungkin pula tidak terwujud. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaan, namun sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang atau tidak sesuai dengan kodrat dan martabat manusia. Selanjutnya ada yang C,
Prinsip-prinsip kemungkinan pendidik. Manusia sebagai makhluk yang dididik. Manusia juga perlu dididik dan mendidik diri sendiri berdasarkan hal tersebut. Terdapat 5 prinsip antropologis yang mendasari kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu yang pertama ada prinsip potensial. Pendidikan bertujuan agar seorang manusia menjadi ideal, mana untuk menjadi manusia ideal tersebut antara lain manusia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian harus berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, berperasaan, kemampuan, dan mampu berkarya. Oleh karena itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. Prinsip dinamika. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah fasilitas untuk mendidik untuk menjadikan manusia yang ideal. Karena pada dasarnya, manusia itu memiliki dinamika, semangat, atau niat yang menggerakkan untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang ideal. Manusia juga memiliki sifat aktif dari segi fisiologik maupun spiritualnya. Manusia selalu ingin tahu dan manusia selalu mengejar lebih apa yang telah ia dapatkan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip dinamika, manusia itu dapat dididik. Selanjutnya, ada prinsip individualitas. Pendidikan selalu mengarahkan kita untuk menjadi diri sendiri, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip individualitas, manusia itu dapat dididik. Selanjutnya, prinsip sosialitas. Hakikatnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Ia akan berkumpul hidup bersama dengan sesamanya. Oleh karena itu, akan terjadi hubungan timbal balik antar individu, yang mana satu individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip sosialitas, manusia itu akan dapat dididik. Yang terakhir, prinsip moralitas. Pendidikan itu bersifat normatif, yaitu dilaksanakan dengan norma-norma tertentu. Tujuan dari pendidikan juga untuk menjadikan manusia hidup sesuai dengan norma-norma yang ada. Manusia juga berdimensi normalitas, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip moralitas, manusia itu dapat dididik. Dapat kita simpulkan dari prinsip-prinsip berikut bahwa manusia itu dapat dididik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai humanisasi. Diawali dengan definisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu dapat dan perlu untuk dididik. Karena manusia akan menjadi manusia melalui pendidikan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa definisi pendidikan adalah sebagai humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Lalu, apa sih sasaran pendidikan? Sasaran pendidikan bukan hanya cara berpikir manusia saja, bukan hanya dimensi individualitasnya saja, dan bukan hanya dimensi sosialitasnya saja. Akan tetapi, sasaran pendidikan merupakan kesatuan yang terintegrasi. Mengapa demikian? Dapat kita analogikan dengan sebuah contoh seperti ini. Ada manusia yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki pendidikan yang tinggi, akan tetapi tidak memiliki moral. Manusia tersebut tidak peduli dengan lingkungan, manusia tersebut tidak peduli dengan orang-orang yang kesusahan yang ada di sekitarnya. Manusia tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri. Berikut merupakan contoh dari sasaran pendidikan, yaitu menjadikan manusia itu tidak hanya pintar di ilmu saja, akan tetapi menjadikan kesatuan yang terintegrasi. Lalu, apa sih tujuan dari pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, memiliki keinginan, berpikir, mampu mengendalikan emosinya, bermasyarakat, dan berbudaya. Selanjutnya, sifat atau karakteristik dari pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu bersifat normatif,
yaitu dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang ada. Suatu tindakan dapat dikatakan upaya dari pendidikan jika tindakan tersebut mendorong atau mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang baik. Begitupun sebaliknya, jika tindakan tersebut mendorong kita sesuatu hal buruk, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya pendidikan. Pendidikan sebagai humanisasi memiliki pengertian yang sangat luas. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat direduksi sebagai pengajaran saja, karena pengajaran itu merupakan upaya pendidikan, akan tetapi semata hanya menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan saja. Pendidikan juga tidak dapat direduksi sebagai hanya latihan saja, karena latihan itu hanya semata-mata untuk mengembangkan pengetahuan. Lalu pengertian jangan pula direduksi sebagai sosialitas saja atau sebagai untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan sebagai humanisasi itu sepatutnya meliputi seluruhnya, entah dari segi moralitas, individualitas, personalitas, lalu dari agamanya, meliputi semuanya. Oleh karena itu, pendidikan itu berlaku untuk semuanya, bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, itu harus berpendidikan. Pendidikan juga tidak penting hanya untuk anak-anak saja, tidak, tapi pendidikan itu berlaku sepanjang hayat. Peranan pendidik adalah bukan membentuk peserta didik, akan tetapi membantu memfasilitasi, memberi semangat agar peserta didik mampu menjadi dirinya sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki hak, memiliki kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi tenaga pendidik tidak dapat mengambil keputusan atas peserta didiknya. Dengan begitu, hal ini mengacu kepada semboyan ing harso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, yaitu ing harso sung tulodo adalah memberikan teladan, ing madya mangun karso itu memberikan semangat atau kemauan, tut wuri handayani adalah memimpin atau membimbing peserta didik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.